Pemirsa Hasanah Islam Metro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dan kali ini kita masih bersama-sama dengan Profesor Nasaruddin Umar membahas mengenai tema indahnya silaturahim. Di awal tadi, Profesor sempat menyebutkan mengenai kisah Rasulullah yang berkomunikasi dengan mimbarnya yang telah usang. Di situ diperlihatkan bagaimana ada komunikasi antara manusia dengan benda mati. Dan kita sebagai manusia akhirnya berpikir bagaimana kita harus menghadapi dan juga menyayangi benda-benda yang kita miliki. Bahkan diajarkan juga bahwa kita memberi salam pada saat waktu kita memasuki makam-makam atau kita pada saat waktu kita berziarah. Nah, mengenai silaturahim dengan benda mati, dengan juga flora dan juga fauna. Mungkin kita akan mendengarkan lagi tausiah dari Profesor Nasaruddin Umar mengenai indahnya silaturahim ini. Silakan, Prof. Iya, baik. Para pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Tadi benda mati itu, benda mati beneran karena mimbar kan. Satu saat juga Rasulullah Muhammad SAW dipanggil-panggil oleh seorang nenek. Ya, nak, tolong didoakan saya. Ya, Rasulullah itu kan luar biasa ya. Digemari, dicintai oleh berbagai macam lapisan umur. Ya, nenek kakek itu ketemu Nabi itu, aku paling dicintai. Sampai anak paling kecil pun juga. Nabi itu tuh nggak pernah melewati anak kecil sebelum diulas-ulas, dielus-elus kepalanya kan. Nah, apalagi kalau yang sebaya. Nak, coba bercanda juga, ya, doakan saya masuk surga. Kau nek nggak bisa masuk surga karena ompong. Jadi bagaimana dong? Saya kan sholat dan puasa nih. Iya, pokoknya nenek ompong tidak bisa masuk surga. Nangis si nenek itu. Nek jangan nangis karena nenek nanti masuk surga dalam usia 17 tahun. Jadi orang ompong di surga nggak ada. Orang keriput di surga nggak ada. Jadi ibu-ibu nanti awet muda semua, para pemirsa yang tua-tua itu kembali muda nanti yang aslinya di surga itu. Masya Allah. Nah, doakan saya nak, dipimpinlah doa itu oleh Nabi Muhammad SAW. Alangkah kagetnya si nenek ini, karena setelah doa, mengaminkan doa itu, amin, banyak sekali. Sang orang tua tadi, nenek itu, ya Rasulullah, yang mengaminkan doa kita itu berteriak-teriak amin itu siapa? Cuma kita berdua di sini kok. Kata Rasulullah, itu tembok-tembok yang di sekitar kita ini ikut mengaminkan doa kita. Ini hadis. Jadi jangan memandang enteng benda mati ini kan nggak ada apa-apanya. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih juga, la yubalu fil ma'ir rakid, jangan membuang air kotoran, ya maksudnya buang kotoran di air yang tergenang. Ya. Jangan juga membuang air di air yang mengalir di sungai. Itu hadis tuh. Jadi jangan menjadikan sungai itu sebagai tong sampah umum. Rawatlah sungai itu karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Banyak sekali. Ya. Itu benda mati. Air pun juga. Profesor Imoto kan ya, yang kita sudah sangat terkenal itu yang di viral di beberapa, sudah ada bestseller bukunya itu. Ternyata air yang diucapkan di depannya doa-doa, kalimat-kalimat positif itu, kristal airnya itu akan menjadi sangat indah. Ada di internet itu. Masya Allah. Luar biasa. Air manapun juga di kolom bumi ini, kalau kita ucapkan salam, doa, maka itu molekulnya atau kristalnya berubah menjadi sangat indah. Kalau kita masukkan dalam suhu minus 5 derajat, terjadi pembekuan, masukkan ke dalam mikroskop, lihat kristalnya, bandingkan air yang belum didoakan dan air yang sudah didoakan. Makanya itu Rasulullah sebelum kita minum, dianjurkan baca basmalah dulu kan. Itu bisa berfungsi sebagai obat. Terbukti bahwa air yang sudah didoakan berubah total. Nah, subhanallah.
Jangan memandang enteng. Pepohonan yang kita lewati silaturahim lah. Kata Rasulullah, pepohonan, tanaman, tumbuhan dilewati, pergi ke masjid, itu berselawat kepada kita. Aku jadi saksi bahwa ada hambamu pada sholat subuh ini, sholat zuhur ini, pergi ke masjid sembah sujud terhadapmu. Subhanallah. Kita juga bisa bersilaturahim. Penelitian ilmiah dari salah satu jurnal ilmiah di Jepang, Tokyo University itu. Kembang anggrek, pohon anggrek yang dipelihara oleh tuan dan nyonya karena cinta, jauh lebih indah, cantik warnanya ketimbang anggrek yang dipelihara oleh tukang kebun yang tujuannya untuk memperoleh amplop dan gaji. Kalau tuan nyonya memelihara kan tidak perlu gaji, malah dia menggaji kan. Jadi tumbuh-tumbuhan kembang yang kita pelihara dengan cinta itu pun akan melahirkan kembang yang indah. Coba bayangkan, kalau anak kita rawat sendiri dengan penuh cinta, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada babysitter, kita tidak serahkan sepenuhnya kepada pembantu, itu pasti akan jadi anak saleh ya kan? Bagaimana bisa melahirkan anak saleh kalau anak itu adalah lebih tepat anak pembantu babysitter? Iya kan? Anaknya kalau ketika dia pergi ke luar negeri atau keluar kota, tenang-tenang tuh anaknya tuh nggak nangis. Tapi babysitternya, pembantunya pergi, nangis setengah mati. Mestinya bapak itu tersinggung. Loh kok kenapa saya pergi, anak saya tidak nangis. Pembantu yang pergi sampai demam, nangis siang malam. Anak ini anak siapa? Anak pembantu atau anak aku? Nah, silaturahim ini sangat penting para pemirsa dan bapak ibu sekalian. Pantas Al-Quran itu mewanti-wanti kita itu pentingnya silaturahim ini. Dan itu bukan hanya tumbuh-tumbuhan, tapi binatang juga. Banyak sekali hadisnya, ini panjang sebetulnya uraiannya, tapi ini saya padat-padatkan ini. Dalam kitab-kitab kuning ini jarang terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia ini. Ya, satu saat ini hadis sahih juga. Ya, ada seekor kijang. Nabi pergi belusukan, lihat masyarakatnya di desa. Tiba-tiba dia menjumpai seekor induk kijang. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mendekat. Ada apa? Ya, tolong tali yang mengikat leher saya ini dilepas. Kenapa? Saya baru melahirkan, tapi keburu ditangkap oleh yang punya kemah ini. Anak saya sekarang sedang kelaparan. Saya berjanji ya Rasulullah akan kembali ke sini lagi setelah anak saya susui. Kata Rasulullah, aku tidak berhak untuk melepaskanmu karena engkau sudah miliknya, pemilik kemah ini. Masyarakat tribal, kabilah-kabilah itu kan rumahnya kemah, musim panas dia lari ke selatan, musim dingin lari ke utara, kalau musim dingin dia lari ke selatan kan. Jadi rumahnya kemah. Kebetulan penghuni kemahnya gak ada orang. Akhirnya Rasulullah iba melihat, pergilah, lari kencang-kencangnya itu kijang itu. Tidak lama kemudian kijang itu pulang dalam keadaan, hadis Nabi itu mengatakannya, dalam keadaan susunya sudah kempes, sudah menyusui anaknya. Ya Rasulullah, tolong ikatan leher tadi itu, tali itu diikatkan kembali ke leher saya. Begitu dia mengikat lehernya, yang punya kemah datang. Ya Rasulullah, ada apa kamu datang di sini? Bangga sekali kamu mengunjungi kemah kami. Kenapa kamu pegang kijang kami? Kalau kamu tertarik ambil Rasulullah. Gampang, di sini banyak kijang kok. Gampang saya tangkap lagi. Enggak, ini milikmu. Akhirnya Rasulullah mengambil kijang itu. Dia tarik kijang itu. Sampai terlindungi oleh gunung, bukit. Rasulullah berhenti. Dia lepaskan. Wahai sahabatku, pergilah membesarkan anak-anakmu. Dia lepas. Pintar Rasulullah, karena kalau dilepaskan di depan orang yang ngasih, nanti tersinggung gitu kan. Tidak mensyukuri pemberiannya. Ini hebat Rasulullah. Kita lanjutkan nanti setelah ini. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya Prof, semakin menarik saja penjelasannya mengenai silaturahim dengan benda mati, flora dan juga fauna. Dan tentunya banyak pertanyaan yang kita ingin tanyakan kepada Prof. Tentunya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita kumpulkan
Dan itu nanti boleh disampaikan oleh jamaah yang ada di Masjid Nur Syiah Daud Paulo. Namun di segmen selanjutnya. Untuk itu pemirsa dan juga jamaah, tetaplah bersama kami karena Hasanah Islam Metro TV akan kembali sesaat lagi. Jadi silaturahim dengan binatang itu Quran banyak itu. Antara lain wa'ullimna mantiqat tair. Aku diajari oleh burung. Jadi burung hudhudnya Nabi Sulaiman, ya kan? Dalam Islam kan banyak fauna yang diharamkan. Saat mereka membutuhkan pertolongan, apa yang harus kita lakukan?